Bab 674. Ayahmu belum meninggal. Di sisi lain, Raja Qi Utara terlihat sangat jelek. Dia awalnya ingin menipu keluarga Sen, tetapi dia tidak menyangka wanita itu mengetahui niatnya. Serlena Sen. Raja Qi Utara mengerutkan keningnya. Sejauh yang aku tahu, bukankah pewaris keluarga Sen saat ini adalah Sino Sen? Di samping Raja Qi Utara, Beif berkata dengan suara yang dalam, sepertinya gadis ini adalah calon baru yang dibudidayakan oleh keluarga Sen. Raja Qi Utara mencibir, manusia suka memainkan permainan keseimbangan seperti ini, apa tidak takut bermain api dan membakar diri sendiri? Beif tidak mengatakan apa-apa. Raja Qi Utara sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menoleh dan melirik ke ujung langit berbintang, lalu berkata, ungkapkan fakta bahwa Sander Ye memiliki buku catatan Wan ke tanah kuno. Beif melirik Raja Qi Utara. Dia tahu bahwa Raja Qi Utara ingin membunuh orang dengan pedang pinjaman. Sejujurnya, dia tidak menyukai metode ini, karena menurutnya, Raja Qi Utara ingin Raja Iblis lainnya juga menderita. Dengan cara ini, itu sama saja dengan mengorbankan kekuatan klan siluman. Terlebih lagi, sebagai klan siluman, kamu tidak boleh terlibat dalam konspirasi semacam itu. Namun, dia tidak berkata apa-apa dan hanya mengangguk dalam diam. Bahkan Dewa Siluman pun tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan perselisihan semacam ini di dalaran klan siluman, apalagi dia. Di sisi lain, Arya membawa Sander Ye ke langit berbintang luas yang tidak diketahui. Sepanjang perjalanan, Arya membawa Sander Ye melewati langit berbintang, jadi Sander Ye tidak tahu di mana dia sekarang. Sander Ye bertanya beberapa kali dalam perjalanan, tapi Arya tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, Arya berhenti. Sander Ye menoleh untuk melihat Arya di sampingnya. Di mana ini? Arya menunjuk ke kejauhan. Sander Ye mengikuti jari Arya dan melihat ke kejauhan. Di ujung pandangannya, samar-samar dia melihat reruntuhan kuno. Sander Ye sedikit terkejut. Ini, Arya berkata dengan serius, mencuri, oh tidak, arkeologi. Arkeologi. Wajah Sander Ye penuh dengan garis-garis gelap. Bukankah kamu bilang kamu ingin mengajakku berlatih? Arya memutar matanya. Apakah menurutmu arkeologi tidak membutuhkan kekuatan? Sander Ye menjawab, memang arkeologi juga membutuhkan kekuatan. Arya berkata dengan serius, kali ini, kamu mengerjakan tesnya sendiri. Sander Ye berkedip, aku sendiri. Arya mengangguk, ya. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah itu berbahaya? Arya segera menggelengkan kepalanya, tidak. Sander Ye menoleh untuk melihat reruntuhan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Memang benar, dengan kekuatannya saat ini, selama itu bukan master dengan keilahian lebih dari bab 60%, siapa yang bisa menyakitinya? Master dengan keilahian lebih dari bab 60% bukanlah barang murahan, bagaimana mereka bisa ada di mana-mana? Setelah memikirkan ini, Sander Ye tersenyum dan berkata, aku akan lakukan. Setelah berbicara, dia berjalan menuju reruntuhan di kejauhan. Arya melihat Sander Ye pergi, matanya berkedip, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Cakar putih di bahunya menunjuk ke kejauhan, lalu dia melambaikan cakar kecilnya, seolah mengatakan sesuatu. Arya berkata dengan tenang, cucuku harus menanggung beberapa kesulitan. Putih sepertinya mengerti. Segera, Sander Ye berjalan ke reruntuhan. Reruntuhan ini jelas merupakan kekuatan sekte yang sangat besar. Di tengah reruntuhan, ada lusinan polar si setinggi 10.000 kaki yang berdiri megah. Melihat reruntuhan di depannya, mata Sander Ye bersinar dengan kerumitan. Dia tahu bahwa tempat ini pasti pernah jaya di masa lalu. Tapi sekarang sudah menjadi reruntuhan. Tidak peduli apapun kekuatannya, itu seperti debu di hadapan waktu. Pada saat ini, Sander Ye tidak bisa menahan perasaan emosi di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah Akademi Guanxuan akan menjadi seperti ini dalam ribuan tahun. Kemudian orang lain berdiri di depan Akademi Guanxuan dan menghela nafas.
Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia sepertinya terlalu banyak berpikir. Menarik pikirannya, Sander Ye berjalan menuju Polar Sea itu. Meski percaya diri, Sander Ye tidak meremehkan musuh. Dia sepenuhnya waspada dan selalu siap mengambil tindakan. Perjalanan berlangsung damai dan tidak terjadi kecelakaan. Segera, Sander Ye berjalan ke Polar Sea itu. Ketika dia melihat Polar Sea itu, dia mengerutkan kening. Masing-masing Polar Sea ini dilukis dengan jimat-jimat kuno ini. Dia terkejut. Apa ini? Sander Ye sedikit bingung. Pada saat ini, karakter kuno pada jimat tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, Sander Ye merasakan kekaburan di depan matanya, dan seluruh tubuhnya langsung dikirim ke langit berbintang gelap yang tak berujung. Saat itu gelap gulita dan tidak ada yang terlihat. Sander Ye menyipitkan matanya sedikit, melambaikan lengan bajunya, dan cahaya pedang tiba-tiba naik ke langit, tapi dalam sekejap, cahaya pedang itu langsung menghilang. Melihat adegan ini, ekspresi Sander Ye tiba-tiba berubah. Dia sekali lagi melepaskan kekuatan pedang tak tertandingi, tetapi dalam sekejap, kekuatan pedang tak tertandingi terhapus. Sander Ye tidak banyak berpikir dan hendak mengambil pedang King Xuan, tapi dia tertegun. Karena pedang King Xuan hilang. Hilang. Apa yang terjadi? Sander Ye sedikit bingung, dan dia dengan cepat bertanya, "Tuan Pagoda." Pagoda kecil itu berkata dengan suara yang dalam, "Pedang King Xuan diambil kembali oleh ayahmu." Wajah Sander Ye penuh dengan garis-garis gelap. "Kenapa ayah tidak memberitahuku?" Pagoda kecil berkata, "Itu memang milik ayahmu, dan ayahmu belum meninggal." "Oh tidak, aku tidak bermaksud." Sander Ye. Di lapangan, Sander Ye terdiam. Pedang King Xuan sudah tidak ada lagi. Bagaimana hal ini dapat dilakukan? Kalau ada pedang King Xuan, tempat hantu ini hanya butuh satu pedang baginya, tapi sekarang salah. Alis Sander Ye tiba-tiba berkerut. Dia menyadari bahwa dia telah menjadi bergantung pada pedang King Xuan tanpa menyadarinya. Ya, dengan pedang King Xuan, meskipun dia menghadapi musuh yang lebih kuat, dia tidak lemah dan memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi begitu pedang King Xuan hilang, dia akan dipukul kembali ke bentuk aslinya. Pada saat ini, dia tidak berpikir untuk mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menghadapi kesulitan di depannya, tetapi bagaimana menggunakan pedang King Xuan untuk menyelesaikan masalah di depannya. Tapi, pedang King Xuan bukanlah pedangnya, kekuatan pedang King Xuan bukanlah kemampuannya. Kebiasaan. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Alasan kenapa dia memegang pedang King Xuan sebelumnya adalah karena dia merasa bahwa dia tidak akan bergantung pada pedang King Xuan lagi. Dia hanya akan menggunakan pada momen penting, tapi dia lambat laun terlena dengan kenyamanan yang dibawa oleh pedang King Xuan. Dia harus merenung dari waktu ke waktu dan melatih diri dari waktu ke waktu. Sander Ye perlahan membuka matanya, dan apa yang dilihatnya gelap gulita dengan kekuatannya saat ini. Tidak peduli seberapa gelapnya, itu tidak akan bisa menghalangi pandangannya sekarang. Setelah memikirkan hal ini, Sander Ye tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan jiwa pedang muncul di tangannya. Detik selanjutnya, dia tiba-tiba bergerak maju dan menebas. Waktu dan ruang ditumpangkan. Begitu pedang itu keluar, kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak di hadapannya, tapi dalam sekejap, kekuatan mengerikan itu menghilang tanpa jejak, seperti batu yang jatuh ke dalam jurang. Melihat adegan ini, Sander Ye mengerutkan kening. Tempat apa ini? Tanpa berpikir panjang, Sander Ye berdiri dengan pedangnya dan berubah menjadi cahaya pedang yang mengarah ke atas. Tapi, setelah bertahan lama, wajahnya menjadi gelap lagi karena dia menemukan bahwa tidak ada akhir. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa melintasi galaksi dan alam semesta dalam sekejap mata dengan pedang, tapi sekarang dia merasa seperti sedang berdiri diam. Terjebak. Mata Sander Ye perlahan tertutup, dan meminta dirinya untuk tenang, karena dia tampak sedikit kesal saat ini. Lagi pula, sekelilingnya gelap gulita dan tidak ada konsep waktu. Setelah Sander Ye, dia mencoba melihat sekeliling lagi dengan matanya. Tapi,
Masih gelap gulita dan dia tidak dapat melihat apapun. Sander Ye mau tidak mau bertanya, "Tuan Pagoda, bisakah kamu melihat dengan jelas di sini?" Pagoda kecil itu berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak. Sander Ye melihat sekeliling lalu berkata, "Arya seharusnya mengetahui situasiku saat ini, tapi dia tidak mengambil tindakan. Dia mungkin ingin aku menyelesaikannya sendiri." Memikirkan hal ini, Sander Ye berbalik dan melihat sekeliling. Suasana masih gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apapun. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, "Kenapa kamu tidak keluar dan mengobrol?" Dia tahu pasti ada sesuatu yang menjebaknya di sini, dan pihak lain pasti dalam kegelapan. Tapi tidak ada jawaban. Sander Ye mengerutkan kening, "Kamu benar-benar tidak ingin bicara?" Dalam kegelapan, masih belum ada respon. Sander Ye berkata pelan, "Terserah kamu." Setelah mengatakan itu, dia langsung memasuki pagoda kecil. "Astaga. Kalau kamu tidak ingin bicara, kita tidak akan bicara. Lagi pula dia tidak sedang terburu-buru. Apakah aku perlu terburu-buru?" Dia sangat nyaman berlatih di pagoda kecil. Terlebih lagi, ada begitu banyak kekuatan di luar yang mencarinya. Dia percaya bahwa kalau dia terjebak di sini, kekuatan itu pasti lebih cemas daripada dirinya. Setelah kembali ke pagoda kecil, Sander Ye terus berlatih. Ia kini bersaing dengan partai lain untuk melihatnya siapa yang bisa bersabar lebih baik. Bagaimanapun, 10 tahun di pagoda adalah 1 hari di luar, dia tidak panik sama sekali. Dia punya banyak waktu untuk disia-siakan. Bahkan kalau pihak lain tidak muncul pada akhirnya, dia tidak takut karena dia percaya bahwa tanah kuno, keluarga Sen serta Aula Laksa Dewa pasti akan mencarinya ke sana. Benar saja, setelah Sander Ye terjebak, pasukan di luar dengan panik mencari Sander Ye. Di atas gunung, Serlena Sen memegang sebuah gulungan. Gulungan ini mencatat semua yang terjadi ketika Sander Ye datang ke era lama. Setelah Serlena Sen selesai membaca, dia terdiam beberapa saat, lalu menatap seorang lelaki tua berjubah hitam di depannya, di mana dia sekarang. Orang tua berjubah hitam berkata, "Informan bilang dia mengikuti gadis kecil itu ke wilayah Bintang Mati." Serlena Sen mengerutkan kening, "Wilayah Bintang Mati?" Lelaki tua berjubah hitam itu mengangguk, "Ya." Serlena Sen sedikit bingung, apa yang dia lakukan di tempat itu. Orang tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Berbicara tentang ini, dia ragu-ragu sejenak, kemudian menambahkan, "Lagi pula, dia sepertinya terjebak di penjara mati." "Apa?" Gono Sen di sebelah Serlena Sen tiba-tiba berkata dengan mendesak. "Dia memasuki penjara mati." Lelaki tua berjubah hitam itu mengangguk, "Ya." "Brengsek." Gono Sen berkata dengan marah, "Kenapa dia melarikan diri ke penjara mati?" "Sialan." Wajah Serlena Sen juga sedikit jelek karena tidak menyangka dia akan terjebak di penjara mati. Yang membuatnya sedikit bingung adalah bagaimana Sander Ye bisa masuk ke tempat itu. Gono Sen tiba-tiba bertanya, "Apakah dia sudah mati?" Orang tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Wajah Gono Sen muram, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Serlena Sen tiba-tiba berkata, "Tetua pertama, bisakah kamu mewakili keluarga Sen untuk berbicara dengan pria dari penjara mati?" Gono Sen menggelengkan kepalanya, "Kita tidak memenuhi syarat, kepala keluarga yang harus maju secara langsung, tetapi kepala keluarga." Serlena Sen berkata dengan suara yang dalam, "Pergi cari kepala keluarga." Gono Sen memandang Serlena Sen dan tertegun. Serlena Sen berkata, "Kalau kita tidak menyelamatkannya, warisan Wan akan jatuh ke tangan orang itu." Wajah Gono Sen muram, "Sial, apa-apaan ini? Kalau ingin merebut benda rumit ini, maka harus selamatkan orang dulu." Bersambung.